Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran matematika. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, masih di persamaan kuadrat, di mana materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang materi yang akan kita pelajari hari ini adalah membuat persamaan kuadrat baru ya. Membuat persamaan kuadrat baru. Ya, tentunya materi ini mungkin sudah kalian pelajari di waktu di SMP. Nah, biasanya kan kalau menyusun persamaan kuadrat baru itu kita harus menggunakan rumus ini ya. X kuadrat kurang X1 tambah X2 X tambah X1 kalikan dengan X2 sama dengan 0. Tentunya di sini harus diketahui dulu akar-akar dari persamaan kuadrat yang baru. Nah, di pembelajaran kali ini saya akan memberikan dua metode yang berbeda, yang tentunya bisa dibilang metode ini lebih simpel daripada kita harus menggunakan rumus ini ya. Karena kalau menggunakan rumus ini, kalian harus paham dulu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ya, tapi kalau metode yang saya akan berikan, itu kalian tidak perlu mengetahui tidak perlu mencari dulu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ya, langsung saja kita masuk ke contohnya. Ini contoh yang pertama, di mana diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah 4x kurang 5 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa kurang 3 dan beta kurang 3. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, kita harus menentukan akar-akar persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya seperti ini ya. Kita harus menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa kurang 3 dan beta kurang 3. Nah, kalau menemukan soal yang mana bentuk akar-akar dari persamaan barunya bentuknya seperti ini, kita bisa menggunakan aturan Horner. Jadi cara pengerjaannya kita dengan menggunakan aturan Horner. Ya, di mana aturan Horner ini itu seperti bagi kurung ya, tapi bagi kurungnya yang ke bawah. Jadi kita pertama tuliskan dulu ada garis seperti ini. Ya. Kemudian kita tuliskan koefisien dan konstanta ya, dari persamaan kuadrat yang diketahui ini. Di sini ada angka 3. Kemudian 4, dan ada negatif 5. Nah, angka yang akan kita tuliskan di luar sini, di luar dari garis batas ini adalah angka ini. Ya, karena di sini kan angka 3 ya, dua-duanya negatif. Kalau dari sininya negatif, maka tulis di sini menjadi positif. Tapi kalau dari sininya positif, maka ketika kalian menuliskan di sini itu jadi negatif. Oke. Setelah itu, angka 3 ini kita turunkan langsung ke bawah. Nah, kemudian 3 ini kita kalikan ke sini. Ini dikali. Hasilnya simpan di sini. 3 kalikan 3 hasilnya simpan di sini. Ya. Setelah itu, nah ini
kita tambahkan. 4 tambah 9, hasilnya 13. 13 juga sama, kita kalikan ke angka 3. Simpan di sini hasilnya adalah 39. Nah, negatif 5 tambahkan dengan 39 itu hasilnya 34. Nah, setelah itu ini untuk nilai yang ada di tengah, dua nilai yang ada di tengah ini, angka 9 dan 13 itu kalian jumlahkan. Ya, ini dijumlahkan hasilnya adalah 22 ya. Nah, kita mendapatkan angka-angka baru, ada 3, 22, dan 34. Nah, angka-angka ini itu akan menjadi koefisien dan juga konstanta pada persamaan kuadrat yang baru. Ya, kita susun mulai dari yang pertama. Jadi angka yang pertama ini menjadi koefisien untuk variabel x kuadrat, ini untuk koefisien untuk variabel x, dan ini untuk konstanta. Karena semuanya positif, berarti kita boleh tuliskan 3x kuadrat tambah 22x tambah 34 sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah persamaan kuadrat yang baru. Kuadrat yang baru dengan akar-akarnya yang tadi, alfa kurang 3 dan beta kurang 3. Ini untuk contoh yang pertama. Ya. Kemudian contoh yang kedua, ini contoh yang kedua, bentuknya sedikit berbeda dengan yang tadi. Diketahui alfa dan beta merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru, ya sorry ini terlewat. Tentukan persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akar 2 alfa dan 2 beta. Nah, beda ya, kalau tadi alfa kurang 3 dengan beta kurang 3, kalau sekarang ini 2 alfa dan 2 beta. Jadi kita harus menyusun persamaan kuadrat baru yang mana dia punya akar ini ya. Oke. Nah, kalau kalian menemukan soal ya yang mana bentuk akar-akar yang barunya itu bentuknya suatu bilangan dikalikan dengan alfa dan suatu bilangan dikalikan dengan beta. Ini kalian gunakanlah rumus AX kuadrat tambah BPX tambah CP kuadrat sama dengan 0. Nah, di mana di sini P-nya P alfa dan P beta. Dia punya akar-akarnya P alfa, P beta. Nah, A, B, dan C ini merupakan koefisien dan konstanta dari soal yang diketahui. Sementara P-nya, lihat di sini. Ini kan P-nya berdampingan dengan alfa dan juga berdampingan dengan beta. Lihat di sini. P-nya berarti ini. Angka 2. Dari soal, berdasarkan soal, kita punya A-nya itu sama dengan 2, B-nya itu sama dengan 5, C-nya itu sama dengan negatif 3, dan P-nya itu sama dengan 2. Langsung masukkan ke sini, ke rumusnya. Oke, jadi kita punya 2x kuadrat tambah, nah ini kan B ya, B berarti 5. P berarti kalikan, P-nya adalah 2.
ada X tambah C-nya itu negatif 3. Negatif 3. P-nya itu tadi 2 dikuadratkan sama dengan 0. Nah, berarti kalian tinggal menghitung 5 kali 2 dengan negatif 3 kali 2 kuadrat. Kalau ini tetap, kita punya 2X kuadrat. 5 kali 2 jadi 10X. Ini negatif ya, berarti hasilnya pasti negatif. 2 kuadrat itu kan 4. Berarti kita punya 4 kali 3 itu hasilnya 12, sama dengan 0. Sampai sini sebetulnya sudah betul, ya, tapi takutnya kalian di dalam pilihan ganda, kita harus mencari persamaan kuadrat yang paling sederhana. Nah, kita cek. Kita cek apakah 2, 10, dan negatif 12 ini bisa diperkecil. Kalau bisa diperkecil, kita perkecil. Kalau tidak bisa, berarti ini hasil akhirnya. Kita lihat ternyata 2, 10, dan 12 itu bisa diperkecil dengan kita bagi 2 ya. Jadi hasil akhirnya kita punya X kuadrat tambah 5X kurang 6 sama dengan 0. Ya. Jadi itu dua cara simpel dalam menyusun persamaan kuadrat yang baru, ya. Dan harus diingat syarat untuk menggunakan rumus ini juga rumus yang tadi, di mana nilai P-nya ini harus sama ya antara alfa dan beta. Kalau yang tadi juga antara alfa tambah suatu bilangan dengan beta tambah suatu bilangan, atau alfa kurang suatu bilangan dengan beta kurang suatu bilangan, itu bilangannya harus sama. Jadi kalau kalian menemukan nanti yang alfanya malah 3 alfa misalkan, sementara yang betanya 2 beta. Nah, ini berarti ada kemungkinan kesalahan soal ya kalau menemukan akar-akar yang bentuknya seperti ini. Ya, atau bisa jadi kalian harus mengerjakan dengan rumus yang tadi di awal, di mana kita menggunakan rumus X kuadrat tambah X1 tambah X2 X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ya, berarti kalian harus mengerjakan dulu mulai dari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ya. Nah, itu materi tentang menyusun persamaan kuadrat, di mana tadi kita menggunakan yang pertama itu menggunakan aturan Horner, dan yang kedua menggunakan rumus AX kuadrat tambah BPX tambah CP kuadrat sama dengan 0. Ya, jadi kalian harus ingat kapan kalian menggunakan aturan Horner dan kapan kalian menggunakan rumus yang ini ya. Jadi tidak semua persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui itu menggunakan rumus yang sama. Jadi harus paham itu. Oke, sampai sini dulu materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, bisa kalian tulis di kolom komentar atau juga bisa japri melalui nomor WhatsApp saya. Ya. Oke, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.